Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga amal ibadah kita, sujud tilawah dan doa-doa yang senantiasa kita panjatkan di bulan yang mulia ini berkenan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa sekalian, salah satu gaya bahasa yang banyak sekali Allah sampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya adalah menggunakan pendekatan sumpah atau qasam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengenalkan zatnya dalam surah-surah Makkiyah, itu Allah mengulang-ulang dalam banyak ayat-ayatnya dengan sumpah. Apa maksud sumpah? Sumpah itu adalah kepastian. Sumpah itu menunjukkan bahwa objek yang sedang Allah bicarakan itu bukan main-main. Allah serius dengan sumpah itu. Seperti halnya ketika manusia diminta menjadi saksi di pengadilan, maka dimintai sumpah. Ketika manusia, siapapun diangkat menjadi pejabat, dia disumpah. Ya, maka sumpah itu menunjukkan kepastian, keseriusan, dan tidak main-main. Dan tentu yang paling penting ada nilai pelajaran di balik itu. Nah, salah satunya yang menarik adalah bagaimana Allah bersumpah dengan waktu. Dalam surah Al-Asr Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Allah bersumpah dengan mengatakan demi masa, demi waktu. Ya. Para ulama mengatakan, diantaranya Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir mengatakan, mengapa Allah bersumpah dengan waktu? Rahasianya adalah, waktu itu adalah minal ajaib. Beliau katakan ada sesuatu keajaiban di balik waktu itu. Coba, waktu itu sama dengan kehidupan. Waktu itu adalah sesuatu yang unpredictable. Hari ini kita di sini, kita duduk, kita menyimak kultum ini. Mungkin 1 detik kemudian, 1 menit kemudian, 1 jam kemudian, kita tidak tahu. Apakah kita masih bisa menghirup udara kehidupan ini? Atau mungkin Allah sang pemilik waktu itu mengambil kita. Maka di balik waktu, itulah ada hal-hal yang manusia tidak tahu. Unpredictable. Kita sudah membuat agenda, kita sudah merencanakan, tapi bisa jadi Allah tidak mengabulkan rencana itu. Bisa jadi orang yang sedang sehat, kemudian Allah ambil nyawanya. Bisa jadi anak kecil, Allah pun juga ambil nyawanya. Maka itulah dengan waktu Allah ingin sampaikan. Waktu itu, satu kata Imam Ali As-Sabuni, adalah sesuatu yang sifatnya unpredictable. Sesuatu yang manusia tidak tahu, sesuatu yang manusia tidak bisa memastikan. Nah, dengan demikian maka itulah pentingnya manusia dikenalkan oleh Allah dengan waktu. Namun di balik itu semua, Allah ingin sampaikan bahwa waktu itu juga mengajarkan tentang nilai-nilai kepastian yang dalam waktu yang sama manusia itu adalah makhluk yang tidak pasti. Mengapa demikian? Maka ketika waktu itu menyampaikan kepastian,
Dalam bahasa Quran, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqut. Setiap waktu itu ada kepastian kapan datangnya waktu sholat. Kapan datangnya waktu untuk melaksanakan ibadah. Maka dalam agama ada disebut dengan sabab aqimil sholata liduluki syams. Matahari itu pasti datang. Cuman masalahnya adalah ketika bicara waktu, yang itu adalah kepastian. Dalam bahasa kita yuk janjian on time gitu ya. Jam berapa? Jam 10 misalnya. Itu pasti. Tapi kalau misalnya yuk kita janjian kapan? Ya kapan saja. Nah itu nggak pasti. Nah, maka ketika ibadah itu kenapa mesti ada waktu? Itu menunjukkan kepastian. Sehingga apa? Sehingga manusia yang tidak pasti itu, manusia suka lalai, manusia suka leha-leha, manusia itu suka ya menyepelekan sesuatu menjadi mesti ada kepastian. Bisa dibayangkan kalau seandainya ibadah tidak pasti, maka akan sama dengan manusia yang tidak pasti. Nah, dengan demikian maka ini menunjukkan bahwa peluang-peluang kebaikan itu pasti ada datang dalam kehidupan kita. Cuman masalahnya adalah apakah peluang itu pasti tidak ditangkap oleh manusia? Pasti tidak. Manusia bisa menangkap, melakukan hal yang sama, istiqomah menangkap peluang itu. Nah maka kalau Allah sudah memastikan dengan waktu setiap ibadah, setiap ketentuan ibadah, setiap waktunya, kemudian timingnya, maka bisakah manusia istiqomah mengikuti waktu itu? Andai malam tiba, Allah kasih kesempatan manusia untuk bangun. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila. Al-ayah. Apakah setiap malam kita konsisten bangun? Bermunajat, sujud, memohon ampunan kepada Allah. Apalagi bulan puasa yang istimewa ini datang setiap tahun. Masalahnya apakah istiqomah kita meraih, mengambil atau juga menyempatkan untuk menuai amal soleh dalam waktu-waktu yang terus menghampiri kita semua. Atau malah sebaliknya, kepastian itu malah dijawab dengan ketidakpastian akibat manusia menyepelekan, akibat manusia itu keluh kesah, akibat manusia itu dia dibajak oleh setan. Sehingga apa? Sehingga yang dominan adalah bagaimana kita tidak memanfaatkan waktu ini. Maka itulah falsafah waktu. Maka Allah katakan, siapa yang tidak akan rugi dengan waktu itu, dialah illalladzina amanu wa amilus sholihat. Dialah orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa iman itu jama'? Sebab ayat-ayat Al-Quran itu bukan satu, itu banyak. Ada 30 juz, ya, ada 114 surat. Itu semua adalah wajib diimani. Begitupun juga nanti amal aplikasi iman itu dalam wujud amal soleh yang disebut dengan amilu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Maka amal itu juga tidak hanya satu, tapi banyak. Nah, maka melalui momentum Ramadan, inilah bentuk sayang cintanya Allah kepada kita. Dengan adanya siang, adanya malam, adanya waktu duha, kemudian terus waktu itu semua menyampaikan pesan kepada kita, ayo manusia, kesempatan sudah di depan mata. Mau atau tidak mengambil, mau atau tidak istiqomah. Seistiqomahnya datangnya matahari, seistiqomahnya datangnya malam, seistiqomahnya datangnya waktu-waktu itu. Maka Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin. Jangan sampai manusia rugi ketika kesempatan ada di hadapan matanya, tapi dia tidak bisa memaksimalkan kesempatan itu dengan baik. Yuk sama-sama kita maksimalkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Wallahu alam, apakah kita masih bisa menghadapi atau menikmati Ramadan atau tidak, hanya Allah yang tahu tentang rahasia itu semua. Itu saja mungkin kultum yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa memaksimalkan amaliyah ibadah di bulan Ramadan ini. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.